ya. Sudah pada sarapan? Sudah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pada ketua kelas, silakan berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu ya. Abdul Aziz ada? Iya. Aditya. Kenapa Aditya? Alfa. Ya. Aina. Ainun. Anissa Fitria. Aris. Hadir. Astri. Keisha. Aska. Sahrul. Hadir. Midan. Hadir. Muhammad Algis. Hadir. Muhammad Dani. Hadir. Muhammad Rifal. Hadir. Muhammad Julha. Hadir. Ratu. Hadir. Sakit. Siti Alifa. Semuanya berdiri. Kita nyanyi ya, lagu wajib nasional. Silakan diikuti. Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Berjanji padamu menjunjung tanah airku. Namanya Indonesia. Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Berjanji padamu menjunjung tanah airku. Airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, Bapak bilang tepuk semangat, kalian harus semangat ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Sekarang berdiri. Ikuti apa yang saya ucapkan dan ikuti apa yang saya terangkan ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Konsentrasi. Kepala,
Pundak. Konsentrasi. Lutut. Kaki. Oke. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Oke, kalian luar biasa. Duduk kembali. Kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup apa? Hidup bernafas. Kemudian apa lagi? Bergerak, ya. Terus apa lagi? Berkembang. Iya. Nah, itu materi sebelumnya, ya. Nah, apakah rumah kalian ada yang di dekat sawah, kebun, atau sungai? Ada Pak. Ada. Di kebun. Di kebun. Bagaimana kondisinya di sana? Di sana suasananya asri, ada banyak binatang-binatang, hewan-hewan. Oh, asri katanya. Adam ya. Ya, ada Pak. Banyak binatang atau keanekaragaman fauna di sana ya. Contohnya apa aja? Hewannya? Katak juga ada. Ada katak, Lalat. lalat, apa lagi? Kadang ada ular juga. Kadang ada ular juga. Saya dengar. Terus ada yang dekat sungai? Ada yang dekat sungai? Bagaimana suasana di sana? Berisik Berisik. Kenapa berisik? karena airnya terlalu besar. Oh, airnya katanya terlalu besar. Kalau banjir ya berisik. Kalau hujan nanti debit airnya lebih banyak. Ada yang di dekat apa lagi? Sawah. Oh, kondisi di sana gimana rumah kamu? Berisik, banyak katak. Berisik, banyak katak. Tapi bisa tidur kan? Nah, Bisa. Tentunya kondisinya selain berisik, asri juga. pasti. Ya, adem di sana enak. Nah, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini siswa dapat menyebutkan macam-macam ekosistem, ya. Kemudian siswa dapat memberikan contoh rantai makanan dari masing-masing ekosistem. Nah, itu pembelajaran hari ini, ya. Nah, kalian tahu apa itu ekosistem? Ekosistem keseluruhan komunitas dengan lingkungan abiotiknya, ekosistem alami, ekosistem buatan, ekosistem suksesi. Oh. Jadi ekosistem itu adalah kata kuncinya hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, di dalam ekosistem pasti ada yang namanya rantai makanan juga, ya. Jadi ekosistem itu banyak jenisnya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem kebun, ada ekosistem sungai, ada ekosistem laut, kemudian ada ekosistem rawa juga ya. Nah, di dalamnya terdapat ada yang namanya makhluk hidup. Nah, itu saling berhubungan satu sama lain. Manusia membutuhkan tumbuhan. Iya, membutuhkan. Jadi manusia juga membutuhkan. Begitu juga tumbuhan membutuhkan manusia. Misalkan butuh air selain dari air hujan, itu kan oleh kita disiram, ya, diberi pupuk. Gitu. Kemudian tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Membutuhkan. Nah, untuk apa? Untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis berupa apa yang dibutuhkan? Gas karbon dioksida, ya. Jadi tumbuhan membutuhkan gas karbon dioksida. Habis. Nah, itu tergantung manusia apa merusak apa tidak terhadap lingkungan, ya. Bila mana lingkungan itu terjaga, terjadi
keseimbangan, itu air akan tetap ada dan menjadi sebagai sumber kehidupan manusia atau makhluk yang ada di muka bumi. Ya. Ekosistem, ya. Nah ini ada yang namanya faktor biotik dan abiotik, ya. Ingat, biotik itu hidup, abiotik itu mati. Nah di sini ada apa aja biotik? Ada animals itu hewan. Kemudian ada apa lagi? Banyak, di situ ada tumbuhan, ada jamur, fungi itu jamur. Kemudian ada bakteri juga, ada protista. Abiotik itu ada cahaya matahari, air, terus apa lagi? Hah? Sawah. Kan di situ ada batu juga ada ya. Nah, itu. Nah, semuanya ini saling berhubungan satu sama lain ya. Tadi sudah dibahas bahwa sebuah makhluk hidup perlu faktor abiotik juga. Contohnya batu. Batu dimanfaatkan oleh manusia buat bikin rumah, betul. Buat bikin rumah, fondasi ya. Kemudian tanah buat apa? Buat menanam tanaman atau pohon ya. Ya, banyak juga. Jadi matahari juga kita buat banyak ya sumber kehidupan. Kita menjemur pakai matahari secara alami ya. Nah ini tentunya saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, kita ke satuan makhluk hidup. Di sini ada yang namanya individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ya. Apa itu individu? Satu makhluk hidup atau tunggal. Ya, individu adalah satu makhluk hidup atau tunggal. Contohnya bisa kita lihat seekor ular. Selain itu seekor belalang, seekor kambing. Ya. Kalau populasi apa populasi? Sekumpulan individu yang sejenis. Populasi adalah sekumpulan individu yang sejenis. Ya, sekumpulan individu yang sejenis. Jadi sama semuanya. Di sini contohnya ada panda, ya, sekumpulan panda. Kemudian ada sekumpulan kambing, sekumpulan rusa. Jadi kata kuncinya yang sejenis. Yang nanti kita bahas ini, ya. Ekosistem, kemudian komponennya, kemudian satuan makhluk hidup, jenis dan interaksinya, ya. Nah, di dalam ekosistem pasti ada yang namanya rantai makanan. Contoh rawa. Nah, sekarang kembali atau bergabung ke kelompoknya masing-masing, silahkan bergabung. Yuk, mulai dari sekarang. Ya, kembali ke kelompok masing-masing. Ya, setelah
Sudah terbagi menjadi 5 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ini, ya. Untuk kelompok kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, kemudian kelima. Sama. Nah, ini kelompok kedua apa nih? Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga mana? Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Kelompok kelima. Satu lagi yang belum terbagi. Baik, ya, ada semua. Itu ada masing-masing ekosistem. Silahkan dikerjakan ya. Di sini ada gunting, boleh digunting. Ada gunting, nanti dikerjakan, diurutkan ya. Itu ada yang namanya rantai makanan, ya. Oke, nanti ditempel. Bila mana ada kendala, boleh ditanyakan. Ini ekosistem apa? Laut. Laut. Oke. Ekosistem laut. Ya, nanti disusun yang benar. Ya. Kemudian ini ekosistem bawah. Ya, ekosistem bawah. Silahkan disusun yang benar, lalu nanti dipresentasikan. Ya. Jawab apa itu ekosistem, kemudian apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya. Ini ekosistem apa? Hutan. Ya. Silakan dibahas nanti sama teman-temannya. Ekosistem hutan itu hewannya apa aja, kemudian apa itu ekosistem, apa itu jaring-jaring makanan dan rantai makan itu apa. Nanti bisa dipresentasikan. Nah ini ekosistem sungai, ya. Ini ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini ya silakan disusun, ya nanti dipresentasikan. Kalau ada kendala bisa ditanyakan ke Bapak ya. Waktunya berapa menit? 30 menit. Silakan dikerjakan. Ya. Oh, ada lem sini. Lem. Boleh. Lem minta aja sini. Ya. Dia ketat. Ya, silakan ke depan. Ini kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Perkenalkan, nama saya Marwah. Perkenalkan, nama saya Ainun. Kenapa nama saya Arif? Perkenalkan, nama saya Rifah. Di sini ada rantai makanan. Pertama, di sini ada padi. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimangsa oleh katak. Katak dimangsa oleh ular. Ular dimangsa oleh elang. Elang mati dimakan pengurai. Pengurai diserap oleh tumbuhan. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Lihat, ini rantai makanan yang ada di kebun. Ini ada tumbuhan atau rumput dimakan oleh belalang ya. Kemudian belalang dimakan oleh atau dimangsa oleh katak. Katak dimangsa oleh ular. Ular dimangsa oleh ular. Nah,
Nah, bila mana ular ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Ya. Bila mana ular tidak ada, apa yang akan terjadi? Tidak seimbang lingkungan, apa akan terjadi keseimbangan lingkungan? Tidak. Oh. Jawabannya tidak apa? Jadi lingkungannya tidak akan seimbang. Bila mana ularnya itu ada, akan terjadi keseimbangan lingkungan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Boleh, silakan. Bagaimana jika belalang tidak ada? Belalang tidak ada. Kalau belalang tidak ada, akan terjadi keseimbangan lingkungan apa tidak? Ya. Tentunya kalau belalang tidak ada, itu belalang kan dianggap hama ya. Jadi kalau tidak ada, nah menguntungkan sih bagi petani. Kemudian bagi katak itu ya tidak ada makanannya. Jadi tidak ada keseimbangan lingkungan. Baik, ditutup saja. Untuk penambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya, Mas Rodian, perhatikan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan rantai makanan di laut. Perkenalkan nama saya Agis. Perkenalkan nama saya Midan. Perkenalkan, nama saya Aris. Di sini kita akan mempresentasikan hasil rantai makanan di laut. Pertama, di sini ada alga. Alga adalah tumbuhan yang ada di laut, lalu dimakan oleh udang dimangsa oleh penguin, lalu penguin dimangsa oleh anjing laut. Kemudian alga dimangsa oleh udang dimangsa oleh penguin dimangsa oleh anjing laut. Nah, bila mana udang tidak ada, apa yang akan terjadi? Ketidakseimbangan ekosistem. Akan terjadi ketidakseimbangan karena makanan dari penguin tidak ada, gitu. Yang lain, kelompok lain ada pertanyaan tidak? Jadi akan apa tadi jawabannya? Tidak adanya keseimbangan lingkungan bila mana udang tersebut tidak ada, ya. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, ditutup saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan. Kelompok selanjutnya siapa yang siap? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rantai makanan di sawah. Pertama-tama, rumput dimakan oleh tikus, tikus dimangsa oleh ular, ular dimangsa oleh elang mati menjadi pengurai, dan baru lagi menjadi tanaman. Boleh. Ini ekosistem bawah. Di sini ada padi ya,
dimakan oleh tikus dimangsa oleh ular. Betul, ular dimangsa oleh berulang. Betul, berulang mati dimakan oleh pengular ya. Betul sekali. Ada pertanyaan sampai sini kelompok lain? Nah, bila mana ular tidak ada, apa yang akan terjadi? Tidak keseimbangannya lingkungan. Tidak akan terjadi apa? Keseimbangan Tidak seimbang lingkungan ya. Jadi populasi tikus itu akan selalu banyak bila mana ularnya tidak ada. Kebalikannya kalau ularnya ada, itu akan terjadi keseimbangan lingkungan. Tikus juga dianggap sebagai hama ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika tidak ada, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 menit lagi. Ya. Betul. Ya. Kamu tinggal ngisi perasaan kamu saat ini. Bahwa Bapak pengen tahu ekspresi kalian setelah pembelajaran hari ini. Ini namanya Julham. Wah, setelah pembelajaran hari ini Julham senang, ya. Julham senang. Beri tepuk tangan untuk Julham. Kemudian di sini Abdul Aziz senang juga, ya. Tepuk tangan untuk Aziz. Anissa, ekspresinya ternyata Anissa takut. Takut, ya. Anissa takut. Takut kenapa Anissa? Takut ular. Ini ada. Jadi dari keseluruhan kalian senang semua. Hanya satu orang yang takut. Entah kenapa. Takut perasaannya. Jangan sampai takut ya. Harus dibuat senang. Nah, terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini ya. Teman-teman semuanya sangat kreatif ya. Jadi kita tadi sudah membahas terkait ekosistem. Jadi ekosistem itu apa aja? Contohnya ekosistem sungai, laut, hutan, kebun, sawah, rawa. Nah, di dalam ekosistem ada yang namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan. Di dalam suatu ekosistem pasti akan terjadi yang namanya keseimbangan lingkungan. Ya, contoh kalian sangat antusias, kemudian aktif dan kreativitas, ya kreatif. Nah, untuk itu setelah melakukan pembelajaran hari ini, nanti minggu depan kita akan bahas tentang komponen biotik dan abiotik secara mendalam ya. Terima kasih semuanya. Kita selesai. Maka dari itu kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas berdoa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harap kalian langsung pulang ya, karena ini hari Jumatan. Silakan pulang, jangan kemana-mana dulu ya.